datang di SMP Negeri 7 Pangkal Pinang. SMP Negeri 7 Pangkal Pinang terletak di Jalan Padawati, Seliman Baru, Kecamatan Gabeng, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SMP Negeri 7 Pangkal Pinang merupakan sekolah menengah pertama yang terletak di Kota Pangkal Pinang. SMP Negeri 7 Pangkal Pinang merupakan sekolah favorit yang termasuk sekolah strategis yang ada di Kota Pangkal Pinang. SMP Negeri 7 Pangkal Pinang terdiri dengan 6 orang dengan jumlah siswa 1.126 dan jumlah guru 4. SMP Negeri 7 Pangkal Pinang merupakan SMP yang hanya memiliki fasilitas akademik, maupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianti, NIM 2207463131. Saya mahasiswa PPG Universitas Ahmad Dahlan kategori 1 gelombang 2. Hari ini saya berkesempatan melaksanakan video game. Mari saksikan. Gerak, lanjang depan gerak, tegak gerak. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, Ibra, Ibu minta tolong pimpin doa ya nak. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adila. Kenapa? Sakit ya, sakit. Fanny. Anela. Ata. Aurelia. Baik. Kaisar. Marisa. David. Excel. Sakit. M. Fadli. Pepi. Gahral. Gina. Galin. Ibra.
Hadir, Bu. Jasmine. Sri Mulia. Sepria. Sabina. Winta. Ulia. Fabiha. Fadil. Baiklah, itulah yang tidak masuk hari ini karena sakit. Kalau sudah lebih dari 3 hari, kalian boleh besuk temannya, nak ya. Semangat untuk materi kita selanjutnya pada hari ini tentang menelaah cerpen. Sebelum silakan keluarkan buku paket dan buku tulisnya terlebih dahulu ya. Sudah? Baiklah, hari ini materi kita tentang menelaah cerpen. Sebelum masuk ke materi menelaah cerpen, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Ingat tentang apa? Unsur-unsur cerpen. Iya, tentang unsur cerpen. Unsur cerpen ada apa aja? Unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Yang itu unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerita, sedangkan ekstrinsik adalah unsur pembangun dari luar cerita. Baiklah, untuk hari ini materi kita tentang menelaah cerpen. Di sini kalian diminta memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah memahami materi unsur cerpen dan tentang cerpen, hari ini kalian tujuan pembelajarannya adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, struktur teks cerpen. Di situ ada 5. Yang pertama ada abstrak, yaitu ringkasan atau inti cerita. Yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah pengenalan latar cerita. Jadi Ibu jelaskan dari abstrak, ringkasan atau inti cerita. Jadinya dari situ, dari cerpen yang kalian baca itu, nanti kalian disuruh mencari strukturnya, yaitu abstrak. Abstraknya itu ringkasan ceritanya. Yang kedua, orientasi, pengenalan. Latar, ada yang masih ingat latar terbagi berapa, nak? 3. Iya, latar apa saja? Latar tempat, latar waktu, dan suasana. Iya, latar ada 3. Nanti pengenalan latarnya. Jadi dari cerpen itu kalian lihat ada latar apa saja. Adakah latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Selanjutnya komplikasi. Bagian yang memuat masalah, konflik dalam cerita. Jadi nanti dari cerpen itu kalian cari permasalahan atau konfliknya terletak di bagian mana. Selanjutnya, setelah ada permasalahan dan konflik, nanti ada resolusi atau penyelesaian masalah. Nanti setelah tahu ketemu masalahnya, baru dicari penyelesaian masalah dari cerita itu letaknya di mana. Terakhir ada apa? Koda. Koda adalah pelajaran yang bisa dipetik dari cerita. Jadi kesimpulan atau amanatnya apa yang disampaikan dari dalam cerita tersebut. Paham? Ada yang ditanya tentang struktur teks cerpen? Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke aspek kebahasaan. Nanti Ibu bagi contoh cerpen, nanti kalian cari strukturnya. Struktur abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan kodanya. Kita lanjut ke aspek kebahasaan dalam cerpen itu apa saja? Ada 5 nak. Yang pertama ada kata sifat yang mendeskripsikan pelaku. Jadi ada kata sifat pelakunya itu antagoniska, protagoniska, tokoh pembantu atau sebagainya. Kedua, ada kata keterangan yang mendeskripsikan latar. Jadi ada kata atau
dan tidak langsung. Nanti ada kalimat yang menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Keempat, menggunakan gaya bahasa. 5, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Jadi bahasa yang dicerpen itu biasanya pakai bahasa lo, gue gitu ya. Jadi bahasanya itu tidak formal. Sampai sini paham? Dari struktur dan aspek kebahasaan. Selanjutnya, kata sifat yang mendeskripsikan perilaku. Perbandingan, lebih baik, lebih cantik, kurang pandai, kurang ganteng, dan lain-lain. Keterangan penguat, sangat, amat, pintar, sekali, dan lain-lain. Selanjutnya kata tidak kasar, tidak senang, tidak bahagia, tidak putus asa, dan lain-lain. Luar biasa, hebat, keren, bagus, baik, pekerja keras, dan lain-lain. Itu penggunaan kata sifat ya. Jadi harus tahu kata sifat, kata benda, kata keterangan. Ini kata keterangannya. Kata keterangan yang mendeskripsikan latar ialah latar waktu. Waktu itu siang hari kah, malam, pagi, itu waktu ya. Jam berapa, itu waktu. Tempat, kalau tempat itu di mana nak? Di sekolah, di rumah, di taman, di masjid, dan banyak lagi ya tempat. Suasana, kalau suasana dia sedih, bahagia, senang, terharu, dan masih banyak lagi. Jadi ini untuk mendeskripsikan keterangan ini. Lanjut menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung, dialog langsung. Contoh, Bunda apa kabar? Itu langsung ya. Orang ini menanyakan kabar kepada Bunda. Itu langsung. Kalau kalimat tidak langsung, berisi ungkapan yang disampaikan orang lain. Contohnya, adik mengatakan bahwa kakak dicari oleh ibu untuk membantunya memasak. Contoh lain, Ibra disampaikan ada teman-temanmu dipanggil oleh ibu ke ruang guru. Itu kan yang tidak langsung disampaikan lain oleh teman kalian. Lanjut, menggunakan gaya bahasa atau majas. Kalau majas sih sebenarnya banyak dan luas nah ya. Tapi kita ambil beberapa ialah majas perbandingan, majas metafora, personifikasi, anestesi. Kalau majas pertentangan, litotes, hiperbola, paradoks, dan ironi. Selanjutnya majas pertautan, eufemisme, metonimis ya. Itu majas-majas dalam cerpen. Bahasa yang digunakan tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ditentukan kata tidak baku digunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari atau bahasa tutur. Jadi bahasa yang biasanya kalian gunakan sehari-hari itu tidak baku. Baiklah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham nggak ya? Tentang struktur, aspek kebahasaan, tentang majas, dan materi sebelumnya juga sudah sangat mendukung tentang unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik. Baiklah, kalau sampai di sini paham, kemarin juga sudah ada kita bahas tentang cerpen dan sudah Ibu kasih contoh cerpen. Jadi hari ini Ibu minta kalian silakan berkelompok. Silakan duduk berkelompok, satu kelompok ada 5 orang. Jadi silakan berdasarkan kelompoknya nanti Ibu bagikan kalian lembar kerja. Silakan duduk berdasarkan kelompok, satu kelompok berisi 5 orang. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Nanti Ibu bagikan kalian lembar kerja peserta didik yang dikerjakan berkelompok.
Ya, artinya harapan yang tepat, berapa siang malam, suasananya tidak sedih, kebahagiaan sama jadi itu kalau dia menceritakan masa lalu dari masa depan balik lagi ke masa lalu berarti itu maksudnya ya dari masa depan balik lagi ke masa lalu. Baiklah, belum. Kalau belum, ibu kasih tanggal waktu 10 menit masing-masing kelompok harus ayo, waktu hanya masih orientasi seluruh kelompok hari ini. Sudah nak? Sudah ya? Oke. Oke, baiklah. Jadi kelompok berapa dulu yang bisa? Kelompok 1 siap, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kalian siap? Ya, oke, silakan dari kelompok 3. Yang lain nanti perhatikan hasil presentasi dari kelompok 3 ya. Boleh dikasih masuk ke saran menurut silakan kelompok 3 silakan. Ya, silakan. Sudah. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indonesia. Saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi di sini untuk struktur cerpen aku lihat dari paragraf pertama dari sang surya terbit dari arah timur sampai aku yang hidup. Yang kedua ada orientasi bisa ditemukan saat hari ini aku akan pergi ke kota pada paragraf 2 dan juga paragraf 5 hari terus berganti uang yang aku kumpulkan semakin banyak hingga dan dikirimkan untuk orang tua di kampung. Untuk kasih bulan yang menyenangkan sudah memberi datang membeli barangku sepi pada paragraf 6. Paragraf aku pun pingsan pada yang kedatangan kampung disambut dengan hangat dan sampai akhir aku pun pingsan. Hingga resolusi pada cerita tersebut pada beberapa jam kemudian aku siuman sehingga permasalahan yang di sini terselesaikan pada resolusi aku nyesal tidak pulang sebelum abah meninggal. Sudahlah, abah pasti memaafkanmu. Dan struktur kode pada teks tersebut berapa bulan setelah kematian ayah aku mengajak bunda untuk pergi tinggal di kota bersama. Aku tidak mau mengulangi kesalahan itu lagi. Dari teks tersebut bisa diketahui kodenya ada aku tidak mau mengulangi kesalahan itu lagi. Untuk ciri-ciri kebahasaan pada cerita
Ada yang di dekat bawah itu ada tulisan takutkan rasa takut. Jadi bisa diambil dari kisah tersebut tokoh utama memiliki sifat pemberani. Untuk kedua keterangan yang deskripsikan latar bisa dilihat pada paragraf kedua, kontak kurang lebih 3 jam. Waktu tersebut tata waktu dan suasana di sini agak tegang dan sedih ya. Terus latar selanjutnya kita ke kalimat langsung dan tidak langsung. Pada kalimat langsung bisa dimulai dari Assalamualaikum Abah sampai sampai ya Abah dan suara nelfon Abah terputus tut. Terus menggunakan gaya bahasa terdapat pada aku pun lebih berkonsentrasi. Hingga yang terakhir bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Contohnya kepada anak Abah. Abah merupakan kata yang tidak baku dari ayah. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baiklah, hasil presentasi dari kelompok 3. Ada kelompok yang bisa kasih tanggapan. Kalau dari kelompok 4 untuk bagian abstraknya kami menggunakan cerita. Jadi kami melakukan semua cerita itu. Jadi kami memulai dari semua cerita, dari menceritakan seorang anak yang merantau jauh. Kami sambung kami ambil dari kalian. Itu untuk abstraknya. Iya. Jadi dari kelompok, jadi masukan dari kelompok 4. Kalau abstrak mereka itu dirangkum dari keseluruhan ya. Itu terima kasih, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 yang masih berada. Ada lagi nak yang mau presentasi kelompok 4 ya? Ya, silakan. Kelompok 4 presentasi hasil dari cerpen merantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Sabina Laika Lubina. Saya berasal dari kelompok 4. Saya di sini ingin mempresentasikan sebuah lomba kerja yang dari kelompok saya. Kita mulai dari bagian teks. Jadi mulai bagian abstrak. Menceritakan seseorang anak yang merantau jauh meninggalkan orang tuanya di kampung dan berusaha di kota dengan berjualan dagangan di ibu kota yang disewa dengan hal-hal lucu. Beliau tinggal di rumah tersebut dikarenakan masalah biaya. Akan tetapi jarak rumah dan toko yang sangat jauh. Hari demi hari berlalu. Sang anak disibukkan dengan pekerjaannya sehingga dengan kita rasakan Abah menelpon. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam nak. Kata Abah mendengar. Abah, maaf sekali bulannya aku nggak bisa pulang. Bisa pulangnya bulan depan. Abah baik-baik saja kan? Kok batuk? Jangan nangis. Oh begitu ya nak. Jauh sekarang selesaikan dulu pekerjaannya ya. Sedikit batuk nak, tapi tidak apa-apa. Abah ini tidak apa-apa. Aku pulang. Kalau Abah sakit, aku pulang lah. Begitu. Si anak pun menangis. Tidak usah. Kalau udah selesai aja kerjaannya, Abah tunggu kok. Abah ini minum obat kok. Tidak baikkan Nina. Abah pun berizin untuk mandi. Kata Abah menangis. Abah, aku kangen. Kata anak tersebut. Anak Abah, jangan gitu dong. Jadi jangan jadi anak manja. Ya Abah, suara telepon Abah pun. Setelah itu
kos yang ngantar surat. Kak, Assalamualaikum. Kak, ada surat. Oh iya, tanda tangan dulu kak. Aku pun, si anak pun mendatangkan surat surat tersebut berisi kata-kata yang sangat membuat hati ini sedih. Seketika tanpa rasa bersalah, tanpa rasa dari berikut, anak itu pun langsung pulang menemui orang tuanya. Kedatangan anak tersebut disambut hangat oleh bundanya. Setelah itu, anakku bertanya, Bunda, mana apa? Bunda bilang kalau Abah lagi keluar kota sama teman-temannya, bersama teman-temannya. Tapi di sisi lain, Bunda seperti menahan nangis. Mungkin di pikiran anak mungkin merasa Bunda ini kangen, kata satunya. Ternyata Bunda berbohong. Ternyata Abah sudah meninggal. Setelah itu, Bunda meminta maaf. Maaf ya nak, Bunda bohong tadi. Sang anak pun saking shock dan terkejutnya, dia pun pingsan. Setelah ciuman, dia bertanya pada bundanya sekali lagi, Bunda, Abah mana? Terus Bunda bilang, maaf ya nak, Abah udah gak ada 2 hari yang lalu. Anak tersebut, dia pun menangis tidak karuan. Abah bilang, Abah tidak mau menyusahkan Abah, ingin kamu jadi anak yang mandiri dan berani. Bisa Abah sebelum Abah meninggal. Jangan menangis, tegaklah menjalani hidup ini, kata Bunda. Ya Bunda, aku sayang Abah dan Bunda. Aku menyesal tidak tahu sebelum Abah meninggal. Sudah lama, aku pasti memaafkan beberapa bulan setelah kematian Abah. Aku mengajak Bunda tinggal kota sama Bu. Aku tidak mau mengerti kesalahan lagi. Baik, itulah akhlak dari kelompok kami. Bagian orientasi adalah kami ambil dari paragraf 1 dan paragraf 2 ya teman-teman. Jadi boleh bisa dibaca. Untuk bagian komunikasi ketika orang tua si anak ini menelpon dan surat yang diterima oleh anak. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Adakah kelompok yang bisa menanggapi? Saya Bu, Ya, Ibra. mungkin dari kelompok 4 untuk baik aktornya mungkin itu terlalu banyak. Karena dialog itu termasuk kalimat langsung. Biasanya dialog itu tidak termasuk dalam lingkungan. Iya. Jadi itu masukan untuk kelompok 4 dari kelompok 3 ya. Kalau abstraknya itu terlalu panjang karena itu sudah ngambil yang percakapan ya. Ya, sudah dialog. Jadi itu menurut dari kelompok 3 terlalu panjang. Tepuk tangan dulu untuk Ibra. Baiklah ya. Sudah selesai hasil dari kelompok 1 sampai untuk materi kita hari ini sudah selesai dan semuanya alhamdulillah tuntas dan paham ya. Baiklah, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya. Dari materi yang kita bahas pada pembelajaran ini, kita bisa menyimpulkan bahwa struktur teks cerita pendek terdapat abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Ya, sementara untuk unsur kebahasaan teks cerita pendek, kita dapat menggunakan kata sifat, membuat kata keterangan yang tidak langsung, bahasa yang digunakan tidak langsung, juga bisa menggunakan gaya penggunaan, kekurangan, serta ketautan.
Mungkin itu yang kita bisa dapat dari pembelajaran sama itu. Baiklah, silakan Nak, kasih. Baiklah, inilah kesimpulan materi tentang struktur dan analisis kebahasaan hari ini tentang menelaah cerpen. Tadi teman saya sudah menyimpulkan tentang struktur dan aspeknya. Baiklah, Ibu anggap semua materi hari ini nanti untuk tugas di rumah nanti Ibu kasih dan kalian cari struktur dan analisis tugas mandiri bukan tugas. Baiklah, terima kasih untuk sebagai motivasi dan inovasi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.